wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Esti Martiani, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pada kesempatan hari ini saya ditemani oleh Bapak Arifin, guru IPS dari SMP Negeri 6 Sungai Menang. Bapak Arifin, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Ya. Hari ini kita adakan percakapan praobservasi ya Pak ya. Nah, sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Bapak laksanakan, atau sebelum saya melakukan supervisi kelas, ada pun tujuan dilakukan supervisi kelas yaitu untuk mengetahui atau mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Dan mengapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi, yaitu sebagai kegiatan awal sebelum nantinya Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri. Nah, sehingga nanti dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Ya, jadi nanti Pak ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak ya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama nih Pak, mengenai tujuan. Jadi apa tujuan pembelajaran dari pembelajaran yang ingin Bapak sampaikan? Oke baik Bu. Jadi di akhir pembelajaran, peserta didik ini diharapkan dapat menganalisis berbagai bentuk kerjasama negara-negara ASEAN baik di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan juga bidang pendidikan. Melalui diskusi, kelompok, dan penggunaan berbagai sumber informasi serta mengevaluasi dampak positif dan negatif dari kerjasama tersebut secara individu. Selain itu juga didik juga diharapkan dapat menciptakan minimap yang kreatif dan inovatif untuk menyajikan hasil analisis dan evaluasi, serta menunjukkan sikap peduli dan toleransi terhadap keberagaman budaya di kawasan ASEAN ini. Baik, jadi tujuannya nanti dapat Bapak capai yaitu peserta didik mampu menganalisis berbagai bentuk kerjasama negara-negara ASEAN melalui diskusi kelompok dan dari berbagai sumber. Kemudian murid juga nanti mampu menciptakan mind mapping yang kreatif dan juga inovatif ya, serta menunjukkan rasa peduli dan toleransi. Ya. Baik, untuk pertanyaan yang kedua nih Pak ya, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai? Baik Bu, terima kasih. Untuk area pengembangan yang ingin saya capai ada dua Bu, yaitu pengetahuan dan juga keterampilan. Kemudian siswa ini mampu menjelaskan kerjasama negara-negara ASEAN ini di bidang ekonomi, sosial, budaya dan juga pendidikan. Sedangkan untuk keterampilan, siswa mampu meeting tentang kerjasama negara-negara ASEAN baik di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan juga pendidikan. Itu Bu. Jadi baik ya, jadi area pengembangan yang ingin Bapak capai yaitu pengetahuan dan juga keterampilan. Pak, saya ingin mendengar nih, bagaimana rancangan pembelajaran yang sudah Bapak rancang yang mana akan Bapak terapkan di dalam kelas ya, baik itu medianya, apa yang Bapak gunakan, modelnya, strategi maupun metode pembelajarannya. Jadi pembelajaran yang akan saya laksanakan nanti dalam kelas itu menggunakan strategi pembelajaran berdifferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, baik media pembelajaran berupa side note, LKPD, handphone untuk mencari berbagai sumber materi belajar. Kemudian saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan metode diskusi, kelompok tanya jawab dan juga penugasan. Baik Pak, jadi rancangan pembelajaran yang akan Bapak terapkan di kelas yaitu pembelajaran diferensiasi yang diintegrasikan dengan PSE ya Pak. Jadi ya. Kemudian model pembelajarannya ini problem solving dengan metode diskusi kelompok, tanya jawab dan juga penugasan. Ya, media yang Bapak gunakan berupa sticky note ya kayak LKPD dan juga. Jadi Pak, kira-kira kapan Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan ini? Dari apa, kemudian di kelas berapa, dan juga di jam berapa? Oke Bu, rencananya besok pagi, tepatnya 17 Agustus, 4 hari Rabu, saya akan melaksanakan pelajaran musik
tersebut di kelas 8, mungkin di jam pertama. Iya. Jadi besok ya Pak, saya akan menjelaskan kelas Bapak untuk melihat dan mencatat hal-hal mengenai pembelajaran yang Bapak laksanakan. Jadi nanti setelah selesai melakukan observasi, kita akan melaksanakan percakapan hasil observasi ya Pak ya. Siap-siap. Ya, nantinya kita akan didampingi oleh pengajar praktik ya. Jadi ya Pak, sebelum kita akhiri kira-kira nih Pak, apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Begini, begitu intinya. Di sini saya mendapat gambaran tentang hal-hal yang akan saya laksanakan dalam kegiatan observasi besok. Jadi pembelajaran yang akan kita laksanakan nanti. Jadi intinya tetap besok pagi akan kita laksanakan setelah jam pertama kelas 8. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya sudah mau berbincang-bincang dengan saya hari ini ya. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas pada hari Rabu nanti Pak ya. Siap-siap. Ya, demikian percakapan kita hari ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi selanjutnya. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Hari kemarin, minggu kemarin kita sudah belajar tentang interaksi keuangan di dalam kawasan ASEAN, Asia Tenggara. Dengan yang sama hari ini kita tetap masuk ke yang ini. Kemarin kita bahas tentang kondisi fisiknya negara-negara Asia. Sekarang kita akan belajar tentang kerjasama di negara-negara ASEAN, baik tentang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Sebelum itu saya akan absen terlebih dahulu. Kami dulu ya. Diri. Ada? Kemudian Rizky, Sandra, Paris, Melani. Jadi semua ya. Baiklah, untuk singkat waktu, di sini saya akan membagi kelompok. Jadi silakan nanti kalian berdiskusi ya. Kita buat 2 kelompok saja karena kita sedikit. Jadi nanti cari bisa melalui HP ataupun buku tentang kerjasama antara negara-negara ASEAN, baik itu ekonomi, sosial, politik, dan juga pendidikan. Nanti ini akan saya bagikan. Silakan. Nanti kalian cari pakai HP boleh ya. Ini akan saya bagikan. Nanti diskusikan. Setelah selesai didiskusikan bersama kalian, kalian paparkan nanti ke depan. Hasil dari kalian mencari tentang pelajaran kita hari ini. Oke, silakan dicari tentang kerjasama ekonomi Asia Tenggara ini. Nanti kalau sudah selesai, kita paparkan ke depan. Manfaatkan apinya, dicari, tulis di kertas karton. Penjuru Nusantara, pendidik mulia terpanggil jiwanya, melangkah dalam satu cita, selamat dan bahagia anak bangsa. Batang pendidikan beri filosofi. Kita sudah membahas tentang kerjasama kawasan Asia Tenggara, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan juga pendidikan. Tadi sudah saya kasih kelompok ya. Dan tadi sudah dibahas, sudah maju ke depan. Mungkin untuk materi hari ini kita sudah sampai di sini. Tugas yang saya berikan tetap dikerjakan di rumah ya. Nanti ketemu lagi kita minggu depan, kita bahas lagi. Tetap materi yang sama tapi judulnya masalah tentang kawasan Asia Tenggara. Mungkin itu saja yang mau ditanyakan materi kita hari ini. Ada yang mau tanyakan? Kalau tidak ada, sampai sini. Ketemu lagi minggu depan. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Esti Martiani, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari Kabupaten Agam Ilir. Pada percakapan pasca observasi kali ini saya masih ditemani Pak Arifin selaku guru yang saya observasi, kemudian saya juga ditemani oleh Bapak Bagus selaku pengajar praktik hari ini. Bagaimana kabarnya Pak Bagus, Pak Arifin? Alhamdulillah. Ya. Jadi pada percakapan observasi kali ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak Arifin terkait jalannya observasi kelas yang telah dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Nah, untuk yang pertama Bapak, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya observasi kelas yang telah berlangsung, Pak? Alhamdulillah, pada awalnya saya merasa sedang siap mengerjakan. Alhamdulillah Pak ya, semuanya telah berjalan dengan baik. Jadi dapat diceritakan kembali Pak langkah-langkah pembelajaran yang telah Bapak laksanakan di dalam kelas dan area pengembangan apa yang telah Bapak capai? Baik, terima kasih. Untuk tahapan-tahapannya, tentu yang pertama yaitu saya melakukan kegiatan pendahuluan, lalu mempresentasikan di depan kelas, dan untuk terakhir saya melakukan kegiatan penutup. Kemudian untuk area pengembangan yang telah saya lakukan yaitu aspek pengetahuan dan juga strategi, di mana pada aspek pengetahuan siswa telah saya lakukan atau menjelaskan kerjasama dengan negara-negara ASEAN itu di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan juga pendidikan. Kemudian untuk keterampilan siswa, mereka mampu membuat mind mapping tentang kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi, sosial, politik, dan juga pendidikan. Baik, jadi area pengembangannya yaitu satu pengetahuan dan juga keterampilan ya Pak ya. Jadi menurut Bapak, apakah area pengembangan yang telah Bapak lakukan sudah berhasil atau tidak? Menurut saya Bu, ini sudah berjalan dengan baik walaupun ada kendala-kendala yang harus diperbaiki. Ya baik, jadi meski telah dilaksanakan dengan baik, tapi masih ada kekurangannya ya Pak. Nah, menurut Bapak ini, apa kekurangan atau kendala-kendala yang terjadi di dalam kelas? Jadi Bu, kendala yang saya hadapi sejauh ini yaitu masih ada beberapa siswa yang belum terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran ini. Baik, jadi masih ada beberapa siswa yang belum terlibat aktif dalam pembelajaran. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi, Pak? Kalau saya lihat sepertinya mereka yang kurang aktif ini masih merasa malu atau tidak memiliki percaya diri untuk mengungkapkan pendapat atau ide mereka. Baik, jadi bagaimana Pak rencana Bapak ke depannya? Rencana saya sih ke depannya, saya akan membagi mereka berdasarkan gaya belajarnya. Yang kinestik mungkin dengan kinestik, kemudian anak dengan gaya belajar visual dan auditori agar mereka lebih nyaman saat belajar sehingga lebih percaya diri untuk mengembangkan atau meningkatkan ini. Baik Bapak, semoga apa yang Bapak rencanakan nanti dapat terwujud dengan baik dan dapat melaksanakan pembelajaran dengan lebih baik lagi ya Pak. Jadi saya tunggu cerita-cerita Bapak selanjutnya. Kira-kira kapan nih Bapak akan melakukan perubahan seperti yang telah Bapak lakukan tadi? Insya Allah mungkin untuk waktu saya, insya Allah maksudnya untuk waktunya saya belum tahu ya, tapi insya Allah secepatnya akan saya lakukan. Ya. Baik Pak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Semoga apa yang Bapak rencanakan ini akan merealisasikan secepatnya. Baik, untuk selanjutnya bagaimana Bapak Bagus? Kami persilakan untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait jalannya kegiatan pasca observasi ini. Terima kasih Bu Esti. Terima kasih Pak Arifin yang sudah mau berbagi, mau ceritakan pengalamannya terkait dengan observasi yang dilakukan Bu Esti. Memang di sesi kali ini memang Bu Esti melaksanakan observasi kepada para murid dari awal terus observasi di kelas. Jadi saya garis bawahi mungkin terkait dengan
yang masih membuat anak-anak itu belum fokus, belum aktif. Nah, dari ke depan tadi Pak Agus sudah menceritakan juga bahwa akan memperbaiki dengan cara dari belajar, melihat dari belajar jadi gimnastik, estetik, auditorium, visual, ya mudah-mudahan ke depan bisa lebih pas dengan apa yang dilakukan oleh Pak. Jadi terima kasih. Ya, baik Pak, terima kasih atas umpan balik dan tanggapannya terkait kegiatan yang telah kita laksanakan. Dan akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik telah dilaksanakan dari percakapan praobservasi, observasi, dan juga pasca observasi. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Arifin dan juga Bapak Bagus ya, yang sudah menemani saya dalam praktik ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.